طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam dan sehat afiat. Para jemaah, mendekati bulan suci Ramadan, paling tidak untuk mengulangi kembali tentang puasa Ramadan yang kurang lebih akan datang 13 atau 14 harian lagi. Para jemaah dirahmati Allah, puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala pada tahun kedua Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Bulannya pun bulan Sya'ban, persis sekarang ini. Tahun kedua di kota Madinah, berarti ada 14 tahun yang Rasulullah dan umat Islam belum menjalankan ibadah puasa. Karena tahun kedua di Madinah berarti tahun sebelumnya adalah 1 tahun di Madinah dan 13 tahun di Mekah. Itu belum ada puasa Ramadan. Kemudian turunlah ayat-ayatnya itu, ya, yang mana setelah 14 tahun umat Islam belum menjalankan syariat puasa. Kenapa belum ada ayatnya turun? Allah belum perintahkan, belum disyariatkan. Tahun kedua turun Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayatnya sangat populer. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini ketika turun maka cara puasanya itu bukan seperti sekarang. Cara puasanya itu adalah masih boleh berupa pilihan. Ya, masih enak tuh Pak. Boleh pilih, boleh puasa, boleh tidak. Iya. Ini 1 tahun pertama begitu syariatnya. Jadi ketika ayat ini turun, ya Rasul, saya badan sehat, saya tidak mau puasa. Kata Rasul, boleh, tapi bayar fidyah. 1 mud. Gampang itu Pak. 1 mud itu cuma 1 liter gandum saat itu. Ini dalilnya, riwayat daripada Imam Abu Daud nomor 500 sekian, masih awal-awal.
dari sahabatnya Muaz ibnu Jabal. Tapi ayat ini nantinya cara puasa begini sudah dihapus. Jadi memang pertama kali boleh memilih itu. Makanya 184 Al-Baqarah ayatnya bunyinya masih khairun, 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 lebih baik, lebih baik. Coba kita tampilkan dulu. Ini hadisnya, derajatnya adalah sahih, nomor 507, ya, riwayat daripada Al-Imam Abu Daud dari sahabatnya Muaz ibnu Jabal. Kata beliau, ketika ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai 184, ya, fidyatun ta'amu miskin. 183, 184. Fakana man syaa, maka siapa orangnya yang mau ayyasuma, berpuasa, soma, silakan puasa. Wa man syaa ayyuftir, siapa yang tidak mau puasa boleh juga, cuma memberi makan. Wa yut'im kulla yaumin miskinan. Kok hilang? Sudah ngantuk, Pak? Masih maghrib ini. Kayaknya tiap bulan saya ngajar di sini ada aja yang ngantuk ya. Kemarin suara dari sono, sekarang dari sini. Tahajudnya terlalu banyak ini Bapak. Ya. Tahajudnya 100 rakaat ya Pak ya. Masya Allah. Jadi kata sahabat Muaz bin Jabal, siapa yang mau berpuasa, soma, silakan puasa. Wa man syaa ayyuftir, siapa yang tidak mau puasa tidak apa-apa juga. Wa yut'im kulla yaumin miskinan, dan cukup memberi makan satu orang fakir miskin. Itu syariat pertama puasa kayak begitu, masih boleh memilih. Ajza'ahu dzalika, yang demikian mencukupi sudah. Wa hadza haulun, ini berlaku cuma 1 tahun. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan ayat yang lain 185-nya, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, sampai kepada yaitu fa'iddatum min ayyamin ukhor. Nah, setelah ayat ini turun, puasa tidak boleh pilih-pilih lagi. Wajib berpuasa semuanya bagi yang mampu, kecuali 10 orang yang diizinkan tidak berpuasa. Wanita haid, nifas, hamil, menyusui, sakit, musafir, anak kecil, orang gila. Siapa lagi? Kok kurang 10? Diulang. Mabok. Mabok nggak ada kategorinya Pak. Jadi tidak boleh pilih-pilih lagi kecuali 10 orang. Saya ulang. Sakit, musafir, anak kecil, wanita haid, wanita nifas, menyusui, hamil, orang tua, orang gila, dan orang kafir. Tuh 10. Nih coba lihat, Al-Baqarah 184-nya masih berupa khairun khairun. Coba aja Bapak Ibu, kan ayat pilihan tuh berupa memilih. Ya, hari ini lauknya tempe, nasi, sambal sama ikan asin. Besok khairun, lebih baik. Besok apa? Ayam pop, ya. Kemudian ditambah dengan apa, kuah apa, lauk nangka gitu ya, apa, sayur nangka ditambah dengan perkedel. Besok lebih baik lagi. Khairun khairun. Coba lihat Al-Baqarah 184. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dan siapa yang mampu untuk berpuasa terus dia tidak mau puasa, enggak apa-apa, fidyatun, bayar fidyah. Masih boleh memilih. Ta'amu miskin, kepada 1 orang fakir miskin. Faman tatawwa'a khaira, siapa yang membayarkan fidyahnya kepada 2 orang, 3 orang, fahuwa khairul lahu, itu lebih baik baginya. Wa antasumu, tapi kalau kamu puasa, khairul lakum, lebih baik lagi.
sampai Allah ganti dengan Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk penjelas dari hidayah itu sendiri, dari petunjuk itu sendiri, dan Al-Furqan sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kalian yang hadir di bulan Ramadan, yang menyaksikan datangnya Ramadan, falyasumhu, wajib puasa, tidak boleh pilih-pilih lagi. Kemudian hadirin, pada tahun pertama diwajibkan puasa, yaitu tahun kedua, itu pun cara puasanya belum ada makan sahur. Cara puasanya masih mengikut nabi-nabi terdahulu. Gimana caranya? Nggak ada makan sahur. Pokoknya pas tidur malam wajib puasa sudah. Pulang tarawih ini para sahabat, pulang tarawih tidur, udah wajib puasa. Nggak ada makan sahur lagi. Jadi kalau ada yang orang habis berbuka atau pas waktu maghrib masuk, dia tidur, itu sudah wajib puasa lagi. Gitu cara puasanya. Pada kali pertama Allah wajibkan. Nih dia dalilnya. Kalau tadi riwayat Imam Abu Daud, sekarang kita buka riwayat Imam Bukhari 1816. Tuh ya, dijelaskan. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari. Jadi Bapak Ibu sekalian, sunnah makan sahur itu turunnya belakangan, nggak berbarengan dengan kewajiban puasa. Karena cara puasanya masih model-model kayak begini, mengikut puasa Nabi terdahulu yang tidak ada makan sahur. Coba kita lihat. Ya, karena ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajul shaiman, kalau mereka berpuasa, fahadaral iftar, dan hadirlah, tibalah waktu iftar, waktu berbuka, fanama, apabila ada yang tidur qabla ayyuftir, tidur sebelum buka puasa, lam yakul lailatahu, sudah tidak boleh makan malam harinya, wala yaumahu, sampai besok siangnya, wala yumsi hatta yumsiya, sampai maghrib. Kalau ada yang tidur habis maghrib udah wajib puasa. Bapak Ibu udah pernah saya jelasin belum sih ini? Belum ya? Masa sih? Udah 20 tahun ngaji. Ini cara puasanya kayak begitu, nggak ada makan sahur. Pokoknya kayak sekarang nih waktu maghrib nih, udah ada yang buka gitu, kenyang deh, sebelum ke Masjid At-Taqwa santai dulu deh di rumah. Dia tidur, itu udah nggak boleh makan lagi, dah wajib puasa lagi. Oh, ini saya padahal mau buru-buru aja nih, masih banyak hadis yang mau dibahas. Jadi kita mau belajar ini dulu nih, cara puasa terdahulu. Itu ketentuan begitu, ini hadis Bukhari. Kalau ada yang sudah waktu iftar, lam yakul, dia tidur, kemudian fanama, dia tidur, lam yakul lailatahu, sudah tidak boleh makan malam harinya, wala yaumahu, sampai besok harinya, hatta yumsiya, sampai besok maghrib, sampai besok sore maghrib. Nih lihat sahabatnya. Wa inna Qais bin Sirmah Al-Ansari, ada seorang sahabat namanya Bapak Qais bin Silma Al-Ansari, kana shaiman, beliau puasa, falamma hadaral iftar, tatkala tiba waktu berbuka puasa, ata imra'atahu, beliau datangi sang istri, faqala laha, beliau bertanya, a'indaki ta'amun, ya ini Ustadz bicara a'indaki, kok kafnya bisa sih pakai ki bukan ka? Ya kan istri nggak boleh pakai ka. Orang pakai apa? Ki. Gitu bahasa Arab. Makanya hurufnya gundul. Aindaki ta'amun, dek, atau manggilnya apa bapak kepada istri? Beb. Udah ada makanan belum? Tanda tanya.
Ini kalau ada bapak-bapak di sini yang manggilnya kepada istrinya babe, honey, my heart, bagus banget itu Pak. Apa? Masa sih Bu? Minta sama suami panggilnya yang mesra. Justru yang Allah pandang lebih hebat, yang udah usia 60 ke atas manggilnya masih babe, honey, yayang, itu bagus. Kalau umur-umur muda, seumur siapa? Seumur abang ini masih muda nih. Manggilnya babe itu wajar. Atau seumur Pak Ustadz itu. Ya, manggilnya babe, yayang, honey, my sweetheart masih wajar. Tapi bawa apa yang udah umur 60-70 manggilnya babe, wah hebat itu. Dipandang rahmat banget sama Allah. Baik. Ya dut, jangan dut. Ainda kitoam, ya, kamu ada makanan nggak? Udah waktu maghrib nih. Qalat, sang istri menjawab, la. Apa arti la? Belum siap. Ya tidak, betul. Tapi dalam mengartikan bahasa Arab tuh diartikan jangan kaku. Kan kalau tidak, nggak enak gitu dengarnya. Belum siap bang, gitu. Walakin antolik, tetapi sebentar ya, saya pergi. Fa'atlubu laka, saya mau cari makanan, mau belilah atau apalah. Baik, titik sampai situ. Wa kana yaumahu ya'mal, sang suami tadi siang harinya kerja keras. Akhirnya sang istri sedang siapin makanan, dia duduk di sofa begini. Kenapa? Ketiduran. Faghalabathu ainahu, ketiduran. Belum buka, belum makan berbuka, udah ketiduran. 12 jam belum makan, wajib puasa sampai subuh 24 jam, sampai besoknya lagi berapa jam? 24 kali 3 berapa? 42 jam. Betul nggak? 72 Pak, 12 jam 24 tambah 12 lagi berapa? 36. Ya itu bukan 72, lama banget 72. Bukan 72, 36. Coba perhatikan. Kan dia udah waktu maghrib nih, 12 jam. Saat itu cara puasa kalau udah ketiduran waktu maghrib, udah langsung puasa lagi. Sampai subuh berapa jam? 24. Sampai besok maghrib berapa jam? 36 jam. Coba lihat lagi. Faja'athu imra'atuhu, maka sang istri datang. Waduh. Ya, bawa makanan. Falamma ra'athu, tatkala sang istri melihat suaminya tidur di kursi. Qalat, sang istri berkata, khaibatun laka, ya abang, kesian banget. Kenapa tidur? Kan udah wajib puasa lagi. Ini makanan juga saya bawa, saya makan sendiri deh. Bang, bangun bang, sholat isya. Udah tidur ya? Iya. Kan udah wajib puasa. Ya udah deh. Akhirnya beliau malamnya udah nggak makan, nggak buka sampai subuh, sampai besoknya lagi. Lihat. Falamman tasofan nahar, tatkala siang hari terik matahari, beliau tetap bekerja lagi di sawah ladang, tapi ghusya alaih, jatuh pingsan, semaput, keroncong. Belum makan beberapa jam itu. Fadzukira dzalik lin nabi, kemudian kisah ini diceritakan kepada Nabi SAW. Ya Rasul, semalam ada kejadian, sahabat kita namanya Qais bin Sirmah al-Ansori, istrinya lagi nyiapin makanan, dia tidur. Kan udah wajib puasa lagi ya Rasul. Iya betul. Terus siang harinya dia jatuh pingsan karena keroncongan. Rasul melihat kasihan dengan cara puasa kayak begini. Kalau Rasul mah nggak masalah. Bapak Ibu tahu nggak hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim? Kalau Rasul pernah puasa siang malam, siang malam, siang malam. Tahu nggak kayak gitu? Dan beliau tidak terasa lapar. Nih saya tampilkan dulu deh. Ya udah, melipir dulu, melipir ke hadis yang lain supaya jangan ngantuk. Padahal saya yang ngantuk. Saya lagi minum obat jadi ada keliang-keliangan gitu. Ya, ini banyak konsumsi obat ya Allah. Nih lihat, Rasul puasanya itu sampai sekian hari itu.
Naha Rasulullah SAW, Nabi melarang anil wisol, dari puasa sambung menyambung. Senin puasa, malam Selasanya puasa lagi, nggak buka. Ya, Selasa puasa, malam Rabu puasa lagi. Rabu puasa, malam Kamis puasa. Faqala rajulun minal muslimin, seorang sahabat berkata dari orang-orang muslim, fa innaka tuwasil, fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Ya Rasul, sesungguhnya engkau puasanya tuh puasa sambung menyambung. Tapi tanda tanyanya menghadapnya ke sono ya. Aturan ke sono kan. Komputernya ini ya berubah. Qala, maka Rasul bersabda, wa ayyukum misli, siapa yang seperti aku kalian ini. Inni abitu, saya kalau tidur malam, yut'imuni rabbi wa yasqini, Allah Tuhanku bisa memberi makan dan memberi minum ketika saya tidur. Falamma abau ayyan tahu, ada beberapa orang sahabat yang tidak mau mengikuti kata-kata Rasul, yaitu ikut kepada Nabi. Tetap kata Nabi, jangan kalian, saya nggak apa-apa puasa sambung menyambung, malamnya puasa juga. Ya, Rasul melarang mereka dari wisol. Akhirnya ada beberapa orang yang ikut. Wa sholabihim yauman, Rasul ngajak mereka deh, ya udah kalau kamu emang benar-benar kepala batu, nggak apa-apa kamu ikut saya. Terus satu hari itu, yauman, satu hari, Senin puasa, malamnya puasa lagi. Summa yauman, kemudian hari kedua, malamnya puasa lagi. Summa ra'au hilal, kemudian melihat bulan sabit. Itu para sahabat udah betul-betul nggak kuat yang ngikutin tadi. Kata Nabi, lau ta'akharal hilal, sumpamanya bulan Syawal, bulan sabitnya itu tidak tampak, lazid tukum, pasti saya akan tambahin lagi puasa wisolnya, supaya bagi pelajaran, kal munakkil lahum haina abau ayantahu, sebagai pelajaran bagi orang yang tidak mau berhenti dengan kata-kataku ini. Ya, sahabat ngikutinnya itu karena rasa cinta kepada Nabi, tapi setelah itu mereka tidak menjalankan lagi. Rasul boleh menjalankan tuh, malam 21 puasa, hari 21 puasa, malamnya puasa lagi, 22 puasa terus. Nah baik, kita kembali kepada hadisnya. Akhirnya Rasul melihat kasihan dengan cara puasa seperti ini. Rasul berharap cara puasanya diganti dan dirubah. Fanazalat hadhil ayah, maka Allah turunkan surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum, ya, malam hari dihalalkan bagi kalian untuk bercampur dengan istri, untuk makan minum terus. Kata Imam Bukhari, fafarihu biha farhan syadidan, akhirnya para sahabat dengan turunnya Al-Baqarah 187 mereka sangat bersuka cita karena cara puasa udah dirubah. Coba kita buka dulu nih Al-Baqarah 187-nya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum, malam hari dihalalkan bagi kalian untuk bercampur dengan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka pakaian kalian, kalian pakaian mereka, sampai kepada wa kulu washrabu, silakan makan minum terus. Malam hari ini mau tidur mau enggak, silakan makan minum terus. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad, sampai dapat dibedakan mana benang putih, minal khaitil aswadi, dari benang hitam, minal fajri, dari masuknya adzan subuh. Intinya puasa sekarang mulainya kalau udah adzan subuh, nggak peduli lagi mau tidur atau tidak tidur gitu. Baik, nah hadirin, ini serangkaian diantaranya sababun nuzul ayat-ayat ini. Lalu ada dalam Al-Baqarah 186. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat puasa itu dalam Al-Quran ya 30 juz, 114 surat, 6666 ayat, hanya 5 ayat saja. Ayat-ayat puasa dalam Al-Quran cuma 5 ayat. Ini yang kita ulang tiap tahun, Pak. Tadi udah tuh 183, 184, 185. Sekarang 186-nya. 186 itu Al-Baqarah tidak berkenaan dengan ayat puasa. Ya, 186 Al-Baqarah bukan ayat puasa.
Tapi kenapa diletakkan oleh Allah di tengah-tengah ayat puasa? 183, 184, 185, 187, 186-nya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya kepada kamu wahai Nabi, maka fa inni qaribun, aku sangat dekat kata Allah. Aku dekat kepada hamba-Ku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa dalam kurung di bulan suci Ramadan. Makanya Bapak Ibu, siapa yang punya hajat-hajatnya nanti di bulan Ramadan, persiapkan baik-baik. Bulan yang sangat mulia. Terutama hajat akhirat kita. Ya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak menjadi anak-anak yang baik, sukses dunia akhiratnya, anak-anak yang sholat, yang taat, anak-anak yang enggak macam-macam lah, husnul khotimah, istiqomah dalam beragama. Doakan negeri Indonesia Bapak Ibu, jangan sampai anak mudanya pada kabur ke Australia semua nanti. Kan lagi ada tagar apa nih? Nggak tahu. Kok nggak tahu anak muda nih gimana sih? Gimana? Hah? Kabur aja dulu. Lagi ada tagar ini, kabur aja dulu. Kenapa? Negeri kita nggak baik-baik aja, susah nyari kerjaan gini gitu. Itu doakan. Ya Allah, jadikan negara kami negara yang baik ya Allah. Ya, negara yang penuh barokah. Baik. Hadirin para hadirin dirahmati Allah, doa sebisa-bisanya tuh. Saya pun berdoa. Saya pun semangat untuk berdoa terus. Ya, kan 2 minggu lalu ini berturut-turut nih saya umroh dari bulan Desember, Januari juga umroh gitu kan. Kemarin 2 pekan lalu Bapak Ibu, pas saya mendarat di Soekarno Hatta, kayak perasaan lemes gitu. Aduh, males banget di Indonesia ini. Maunya tinggal di depan Ka'bah aja gitu. Ya, makanya berdoalah yang banyak ya Allah. Saya tanya kepada, ya kita diskusi di Masjidil Haram, sampingkan. Kebetulan kemarin tuh lagi high season banget, rame banget. Orang Saudi pun tumplek di situ pada mau umroh. Kita ngobrol nih, ada yang pejabat, ada apanya. Saya bilang, Syekh, anta madha hirfatuka, aina ta'mal anta wa ana baituka. Ada yang menjawab, saya dari Riyadh, saya dari ini. Ngobrol tuh kita, asik tuh ngobrol. Saya bilang, Pak, kalau saya mau tinggal di sini bisa nggak Pak? Bilang bisa, tapi biayanya karena Anda bukan orang asli sini, jadi harus pakai KTP, KTP-nya itu bayar. Setiap tahunnya itu bisa sampai, kalau duit kita itu sekitar berapa? 6 juta, 8 juta lah gitu. Hampir 10.000 real gitu. 10.000 real? Enggak lah. Sekitar 6.000 7.000 real gitu kata mereka. Oh jadi kalau kita, ya kamu tetap dihitungnya sebagai pekerja, bayar KTP, bayar citizen tuh, resident permitnya bayar terus, resident permit izin tinggal. Jadi saudara-saudara kita yang jadi mutawib apa itu bayarnya segitu setahunnya, 7 sampai 8 juta. Ya tergantung dari kafil dan yayasan dia punya itunya. Dalam hati saya, kalau punya 100 miliar aman tuh udah. Sampai mati di sana 40 tahun lagi kan, gitu. Tinggal di sana udah tinggal ibadah, ngaji, udah. Ya bang, ngapain antum masih ada di sini? Ini Pak Hamzah juga nih, ngapain masih ada di sini? Tinggal aja di Mekah. Pak Sulaiman, Pak Hamzah, kan udah ada 100 miliar, ngapain tinggal di sini udah? Saya hitung gini loh. Ini risaunya saya sih Bapak Ibu, karena tinggal di sana nyaman banget. Tapi saya milihnya Madinah ya. Madinah nyaman banget ya Allah. Setiap hari bisa ziarah ke kubur Nabi, bisa ziarah ke Baqi'. Iya, Nabi kan setiap hari ke Baqi' itu. Lewatin rumahnya, doa untuk Baqi'. Jadi kalau 30 tahun aja kita tinggal, katakanlah tadi, oke, setahun bayarnya 10 juta. Setahun 10 juta, nggak apa-apa, 10 juta kita hitung. Kalau 10 tahun berarti berapa? 100 juta. Kalau 30 tahun 100 miliar masih lebih banyak dong. Ya udah turun nih deh, 30 miliar.
Kalau punya uang segitu tinggal di sana deh, enak banget. Itu sendiri Ustadz. Anak istri ada 5, ada 6. Oh iya, itu. Baik, Bapak Ibu, berdoalah, ya Allah. Kalau memang toh kita, atau doa Bapak Ibu, ya Allah mudahkan saya tiap tahun bisa sujud di hadapan Ka'bah, bisa ke Masjid Nabawi. Ya. Entah doa kami yang dimana dijabah oleh Allah, pokoknya ya Allah, kita pernah doa tuh, ya Allah mudahkan berangkat terus ya Allah. Setiap tahun minimal sekali aja. Itu. Ini entah yang di mana diijabah, entah di bulan Ramadan atau lagi fisabilillah di mana begitu. Pokoknya Allah mudahin aja mau ke Ka'bah. Ya, kita mau ke Ka'bah kayak berangkat dari sini ke Pasar Senen, tinggal naruh paspor. Tek. Doalah Bapak Ibu. Ya, Allah mudahkan semua. Baik. Kemudian kita kembali dulu nih kepada 183 Al-Baqarahnya. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian. Ini siapa orang-orang sebelum kalian? Orang-orang sebelum kita tuh siapa? Bapak Ibu, ini ayat tentang puasa, tapi di dalamnya berbau aroma akidah yang sangat dalam, yang jarang dibahas-bahas juga ini. Gak apa-apa, saya ingetin lagi. Ayat ini tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, berpuasa kamu sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Itu siapa mereka? Baik, kita buka nih, scroll down. Ini tafsir Ibnu Katsirnya. Saya scroll down ke bawah. Kata beliau, waqad kana fi ibtida'il Islam, ketika Islam diutus oleh Allah Ta'ala, yasumuna, para nabi terdahulu sudah punya syariat puasa, min kulli syahrin salasata ayyam. Minimal mereka punya syariat puasa 3 hari setiap bulan. Ini 3 hari tiap bulan syariat para nabi terdahulu, kemudian diadopsi oleh Allah dan Rasulnya menjadi syariat kita. Betul nggak? Kita ada nggak puasa 3 hari? Tapi hukumnya bukan wajib. Hukumnya apa? Puasa apa? Ayyamul bid. Oke, Nabi Musa dan Bani Israel punya syariat puasa apa? Halo? Hah? Hari Asyur tanggal 10 itu syariat Nabi Musa, diambil oleh Allah untuk menjadi syariat kita, tapi hukumnya apa? Sunnah. Kemudian Nabi Daud yang paling terkenal puasanya, seperti apa puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur, terus selama setahun itu. Makanya dijadikan puasa paling afdol. Itu pun ditarik oleh Allah dan Rasulnya, diambil, diadopsi menjadi syariat kita yang terkenal dengan puasa Daud. Kenapa begitu? Karena semua nabi hanya membawa agama Islam. Nih, lihat syariatnya, coba kita lihat. Ini riwayat siapa? Sahabat Mu'az bin Jabal, Ibnu Mas'ud. Ini para sahabat yang jadi ulamanya semuanya. Abdullah bin Abbas. Kemudian para tabi'in, namanya Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Qatadah, Imam Dhahak bin Muzahim. Mereka menambahkan, lam yazal hadza masyru'an, puasa 3 hari ini udah disyariatkan min zamanin Nuh, sejak zaman Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Adam, Idris umatnya masih sedikit. Ya. Makanya Imam Ibnu Katsir membawakan dari zaman Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ini 24 nabi semuanya hanya membawa syariat Islam. Makanya mereka punya syariat puasa 3 hari. Ila anna saqallahu dzalik bisiyam syahri Ramadan. Kemudian diganti dengan Islam terakhir ini dengan puasa Ramadan. Inilah Islam paripurna, inilah Islam sempurna. Enggak bakal ada nabi datang, kitab enggak bakal ada lagi yang datang selain Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai paripurna, penyempurna Taurat, Zabur, Injil, Sohifah semuanya. Anda keliru dalam akidah ini, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan amal soleh Anda gugur atau kufur. Harus meyakini semua nabi beragama Islam. Coba kita buktikan. Ini kan jarang dibahas ini. Ya, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Itu siapa?
semua nabi. Pertama, Nabi Adam beragama Islam. Ini ada dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayatnya ke-78. Ayat terakhir, ya, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'al 'alaikum fid dini min haraj. Wajahidu, dan berjuanglah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dalam menjalankan agama Allah, haqqa jihadih, dengan sebenar-benar perjuangan. Wajtabakum, Allah telah pilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan amalan agama ini beban. Salat, puasa, tahajud, baca Quran kita, i'tikaf lagi, Ramadanan lagi, haji umrah kita, bahkan berjihad di jalan Allahnya bukan jadi beban. Itu semua akan meninggikan derajat Bapak Ibu. Enggak ada ceritanya orang tidak iman, tidak taat, tidak sujud ruku, enggak capek-capek, surganya tinggi. Enggak ada ceritanya. Dalam kaidah yang ulama bawakan, al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala sesuai dengan tingkat kesulitan kita menjalankannya. Orang yang tahajud 2 rakaat lebih baik dari yang enggak pernah tahajud. Orang yang tahajud 4 rakaat lebih baik dari 2. Orang yang tahajud semalamnya sampai bengkak-bengkak lebih baik daripada sekedar tahajudnya 11 rakaat. Nah hadirin, millata abikum Ibrahim, ikutilah agama bapak kalian Ibrahim. Ini dia dalilnya. Huwa sammakumul muslimin. Allah sudah memberi nama kepada kalian orang-orang muslim. Min qablu, sejak zaman Nabi Adam. Min qablu, sejak zaman dahulu, yaitu Nabi Adam. Wa fi hadza, dan juga zaman ini sekarang di dalam Al-Quran, yaitu umat Muhammad, Islam terakhir. Kenapa? Semua para nabi muslim, Allah sudah kasih nama huwa sammakumul muslimina. Baik, yang kedua, Nabi Nuh hanya beragama Islam. Ini ada dalam surat Yunus, surat ke-10 ayatnya pada ke-72. Allah berfirman, Nabi Nuh berkata, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Kalau kalian berpaling daripada dakwahku, kata Nabi Nuh, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak pernah minta upah kepada kalian. In ajriya illa 'ala Allah, yang memberikan upah ganjaran kepadaku hanya Allah. Wa umirtu, dan kata Nabi Nuh, dan aku hanya diperintah an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang muslim. Yang ketiga, bahkan Nabi yang ketiga, Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ini diklaim oleh Yahudi sebagai agama Yahudi, oleh Nasrani sebagai agama Nasrani. Kenapa? Karena ini kakeknya Nabi Bani Israel yang ribuan jumlahnya. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim punya istri 2. Pertama Bunda Sarah, anaknya siapa? Ismail. Nabi Ibrahim punya istri yang kedua namanya Bunda Hajar, anaknya siapa? Yang ini Ishak, maaf. Sarah anaknya siapa? Ishak. Kemudian Hajar punya anak siapa? Ismail. Dari Nabi Ismail terus nggak ada keturunan Nabi kecuali terakhirnya Nabi Muhammad. Tapi dari keturunan Nabi Ibrahim, dari Ibrahim yang Bunda Sarah, Ishak punya anak siapa? Yakub. Punya anak siapa? Imran, Yahuda, Bunyamin, Yusuf. Dari keturunan ini nanti ada Musa, ada Sulaiman, ada Daud, ada Yahya, ada Isa, ada Zakaria dan sebagainya, ada Zulkifli. Makanya diklaim Nabi Ibrahim adalah agama Yahudi. Orang Nasrani berkata, Nabi Ibrahim, kan di sini semua tuh Yahudi Nasraninya. Orang Nasrani berkata, Ibrahim agama Nasrani. Dibantah oleh Allah. Lihat, Nabi Ibrahim orang muslim. Coba kita lihat ayatnya pada Ali Imran 67. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Sebentar. Nih. Maka na Ibrahimu, bukanlah Nabi Ibrahim itu, kata Allah. Ya, Yahudiyya, orang Yahudi. 67. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, akan tetapi beliau orang yang berakidah lurus, musliman, muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan orang musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan penyembah berhala, penyembah dewa-dewa, lautan, matahari, api, bukan, tetapi beliau muslim.
Yang ketiga, udah. Yang keempat, Nabi Musa dengan Tauratnya orang muslim. Coba kita buka lagi surat Yunus ayatnya ke-84. Aduh. Nih. Wa qala Musa, dan berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, kalian harus bertawakal hanya kepada Allah. Ini perkataan Nabi Musa kepada Yahudi Bani Israel. In kuntum muslimin, kalau betul-betul kamu orang muslim. Jadi Yahudi pada zaman dulu itu bukan tren agama, tren kabilah, suku. Setelah mereka merubah-rubah ayat Taurat milik Allah Ta'ala yang disempurnakan dalam Al-Quran, dihapus ayat-ayat Nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad, itulah mereka mendirikan agamanya Yahudi. Nasrani pun begitu. Nabi Yusuf, kita buka surat Yusuf, surat ke-12. Nabi Yusuf berkata, saya orang muslim, orang Islam. Ayatnya 101. Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, engkau telah berikan aku kerajaan semesir, kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, engkau bisa mengajarkan aku mengartikan mimpi-mimpi. Mukjizatnya Nabi Yusuf bisa mengartikan mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi, ya Allah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindungku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa kata Nabi Yusuf? Tawaffani muslima, ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Nabi Sulaiman yang memang sudah Islam sebelum kedatangan Ratu Bilqis dari negeri Yaman, seorang ratu di negeri Sabak di Yaman sana. Allah firmankan dalam surat ke-27, yaitu surat An-Naml ayatnya ke-44 itu, yang mana nanti Ratu Bilqis berkata, wa aslamtu ma'a Sulaiman, aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman yang udah Islam sebelumnya. Ini ayatnya. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, aslama yuslimu Islam, aku masuk Islam berserah diri kepada Allah, ma'a Sulaiman, bersama baginda Sulaiman yang emang udah muslim sebelumnya. Lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Nabi Isa dengan Injilnya orang Islam pada zamannya. Jangan salah paham, setelah mereka rubah-rubah ayatnya, mereka buat agamanya itu Injil dan macam-macam. Baik hadirin, ini ada dalam Al-Maidah ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, ya, apa kata Allah dalam 111-nya? Wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku berikan ilham kepada hawariyun. Ada semut. Dan ingatlah ketika aku berikan ilham kepada siapa? Kepada hawariyin. Bapak Ibu, hawariyin ini levelnya kalau di kalangan Nabi Muhammad para sahabat. Murid pertama Nabi Isa namanya hawariyin, murid-murid Nabi Muhammad namanya siapa? Sahabat, gitu. Ini levelnya selevel mereka. Dan ingatlah ketika aku berikan petunjuk, berikan ilham kepada hawariyin, pengikut Nabi Isa yang setia, an aminu bi, supaya mereka beriman kepada aku, wa bi rasuli, beriman kepada rasulku. Qalu, mereka menjawab, amanna, kami beriman ya Allah, washhad bi annana muslimun, saksikanlah kami orang muslim. Endingnya coba lihat, tidak ada ayat-ayat Allah yang berceragah, yang kontradiksi. Endingnya apa? Agama di sisi Allah hanya apa? Islam. Apa ayatnya? Nah, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku, kata Allah. Terjemahan bebasnya begitu. Sesungguhnya agama di sisi aku, di sisi Allah Ta'ala al-Islam, cuma Islam. Jangan salah, sekalipun dalam konteks kebinekaan kita wajib menghormati mereka dan menyayangi mereka supaya mereka ikut kepada kita dan bersyahadat. Lagi hadirin, kemudian penolakan Allah kepada orang yang beragama selain Islam. Apa Allah tolak mentah-mentah di akhirat? Di dunia silakan mengklaim, silakan mengklaim beginilah begitulah, Islam diobok-obok lah, Islam diinikan, silakan. Di akhirat habis, sudah nggak ada harapan. Apa kata Allah dalam ayat 85-nya itu? Wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan siapa orangnya yang memilih agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan Allah terima selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat menyesal sekali. Makanya kita
terakhir ayatnya Bapak Ibu, Allah katakan, wahai orang beriman, kamu adalah umat akhir zaman, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat puasa Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ada adzan ya. Hadirin, puasa ini harus menciptakan takwa dalam diri kita. La'allakum tattaqun. Ketakwaan nggak ada jalan lain. Ya, Al-Baqarah 183-nya lagi kita kembali. La'allakum tattaqun, ini harus berubah. Ayat-ayat puasa dan hadis-hadisnya tidak akan berubah. Yang harus berubah kita takwanya. Ya, paling tidak stabil begitu. Para jamaah dirahmati Allah. Mau dibahas takwa terlalu panjang. Intinya takwa apa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita ya untuk hadir di bulan suci Ramadan sehat afiat zahir batin ya, dan kita mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Cukup ya, sudah azan. Ini saja dapat kami sampaikan dan kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.